Oke, kali ini kita akan belajar tentang teknik penilaian tes dan non-tes. Sugiono tahun 2011, tes ialah cara yang bisa dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah yang harus dikerjakan. Jenis tes diantaranya tes subjektif, tes objektif, dan tes lisan. Tes subjektif sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri pertanyaan didahului dengan kata uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, simpulkan, dan lain-lain. Jumlah butir soal dalam tes uraian ini tidaklah banyak, sekitar 5-10 soal butir saja. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tes uraian menuntut peserta untuk dapat mengingat-ingat dan mengenal kembali dan harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Selanjutnya ada tes objektif, yaitu bentuk tes yang mengandung kemungkinan atau jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta didik. Jadi, kemungkinan jawaban atau respon telah disediakan oleh penyusun butir soal. Tes objektif diantaranya ada benar salah. Tipe benar salah ini adalah tes yang butir soalnya itu terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban atau pertanyaan yang benar dan yang salah. Selanjutnya ada tipe menjodohkan. Butir soal menjodohkan ditulis dalam dua kelompok, yaitu pernyataan dan kelompok jawaban. Kemudian yang terakhir itu ada tipe pilihan ganda. Tipe pilihan ganda ini adalah tes di mana setiap butir soalnya itu memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari satu. Jumlah alternatif jawaban berkisar antara 2-5. Selanjutnya ada tes lisan. Tes lisan ini adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Selanjutnya ada jenis non-tes. Jenis non-tes ini penilaian melalui yang pertama itu wawancara. Cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan satu arah, serta tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melalui pengamatan atau observasi. Secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Selanjutnya ada angket. Angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden, bertujuan untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mengajar. Fungsi tes dan non-tes menurut Nana Sujana tahun 1995 yaitu alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional, kemudian umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar, dan dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tua. Kelebihan dan kekurangan tes. Kelebihannya itu mudah disiapkan dan disusun,
mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun kata dalam bentuk kalimat. Kemudian, dapat mengetahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan. Kemudian, kekurangan tes antara lain penilaian hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Selanjutnya, materi dan keterampilan yang sangat terbatas tidak memerlukan nalar dan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian, tidak menilai dan menerapkan secara langsung dalam dunia nyata untuk menyelesaikannya. Kelebihan dan kekurangan non-tes. Kelebihannya itu mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Kemudian, penilaian estetik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan menilai secara langsung performasi murid yang dengan setting yang alami. Kemudian, dengan menggunakan non-tes, guru bisa menilai siswa secara komprehensif, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotornya. Selanjutnya, kekurangan non-tes. Yang pertama, penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar ini masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes dalam menilai hasil dan proses belajar. Etika dalam tes. Yang pertama itu kerahasiaan hasil tes. Hasil tes hanya dapat disampaikan ke orang lain apabila ada izin dari yang bersangkutan. Ada tanda-tanda yang jelas bahwa hasil tes tersebut menunjukkan gejala yang membahayakan dirinya atau orang lain. Yang kedua, keamanan tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, maka tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru. Dengan demikian, maka setiap pendidik harus dapat menjamin kemampuan tes baik sebelum maupun sesudah digunakan. Selanjutnya, interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah menginterpretasikan tes secara salah. Karena itu, mereka interpretasi tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Selanjutnya ada penggunaan tes. Tes hasil belajar harus digunakan secara patut. Bila tes merupakan tes baku, maka tes tersebut harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan tes baku tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.